warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ibu nyai, wabil khusus ketua takmir Musholla Al-Majid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman dan juga kesehatan, sehingga sampai detik ini, sampai hari yang ke 13 gitu. 14, hari yang ke-14 kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan semangat. Mudah-mudahan puasa kita, salat kita, amal ibadah kita, dan seluruh amal kebaikan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya, di mana tidak ada syafaat kecuali syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua nanti akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah di surganya Allah taala, sebagaimana sabda Rasulullah pernah menyampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka dia bersama aku di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu kita setelah membahas sedikit terkait dengan haji nih, Pak. Haji, ada yang masih ingat haji itu kemarin apa? Haji, Pak. Kalau panjenengan ditanya haji itu apa? Pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah melaksanakan rukun haji. Jadi ibadah yang ibadah yang dilaksanakan menyengaja ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu nih, Pak, di bulan-bulan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itu namanya haji. Karena haji itu diwajibkan pada bulan tertentu saja. Jadi tidak seperti umroh yang bisa sewaktu-waktu. Kalau haji biasanya bulan apa? Zulhijjah. Kalau umroh bisa sewaktu-waktu selain bulan-bulan tersebut. Itu namanya haji. Jadi ada syarat-syarat tertentu, ada tata caranya. Jadi tidak sekedar berangkat saja ke sana. Nah, kemarin sudah kita bahas sedikit terkait dengan rukun haji. Yang pertama kemarin adalah ihram, yaitu niat ya. Jadi pertama ihram itu memakai baju ihram ya. Kalau laki-laki 2 helai, kalau perempuan 2 helai saja. Maksudnya 2 satu untuk disarungkan, satu untuk diletakkan di di punggung atau di bahu, sesuai dengan tata caranya. Ada caranya sendiri. Kalau perempuan seperti ketika sholat, dan disunahkan semuanya adalah warna putih. Kemarin niatnya masih ingat Bapak? Niat haji, nawaitul hajjah wa akramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dan ihram karena Allah taala, karena Allah taala. Nawaitul hajjah wa akramtu bihi
fardhol lillahi ta'ala. Kalau umroh nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhol lillahi ta'ala. Loh, kenapa kok di situ kalau haji itu wa ahramtu bihi, hi itu kalau dalam ilmu nahwu namanya domir yang menunjukkan laki-laki, Pak. Ya, jadi nanti kalau kita belajar ilmu nahwu ada domir muttasil hi, bihi, bima, hi atau hu, itu nanti penunjukannya untuk mudzakkar. Lah hajjun itu termasuk kalimat yang mudzakkar, kalimat yang jenisnya jenis mudzakkar, laki-laki, hukumnya seperti laki-laki. Kenapa? Karena di situ tidak ada tak marbutohnya. Tak marbutohnya. Kalau umrotun ada tak bulatnya, ya, ada tak bulatnya, sehingga ketika niat domirnya kembali kepada umroh yang muannas, sehingga menggunakan kata-kata biha, ha, bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna. Kalau misalnya dia laki-laki satu, bahasa Arabnya huwa. Kalau dia perempuan satu, bahasa Arabnya hiya. Nah, itu bedanya. Kalau huwa itu untuk laki-laki, kalau hiya untuk perempuan. Misalnya huwa Pak Zaki, huwa Pak Koyi, huwa Pak Sugeng, huwa Pak Dar, Pak Ispar. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan hiya Mbak Mas Ama, misalkan hiya BID dan sebagainya. Itu aturan seperti itu. Sama dengan ini, hi untuk laki-laki, hajjun itu bentuknya mudzakkar atau laki-laki. Kalau umratun ada tak bulatnya yang membedakan, itu untuk perempuan, makanya pakai biha. Tahu bedanya Pak nggih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wal wuqufu bi Arafah, wukuf di Arafah. Jadi inti dari haji itu sebenarnya di wukuf itu, Pak. Makanya ketika kita berangkat haji kok tidak ikut wukuf, maka hajinya itu tidak sah. Jadi intinya di wukuf itu termasuk rukun. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya wukuf di Arafah itu tanggal berapa? Tanggal pinten? Pak? Tanggal 9 ya. Wukuf di Arafah tanggal 9, mulai dari tergelincirnya matahari, berarti jam pinten itu? Duhur nggih, duhur, atau sampai terbenamnya matahari, atau pas waktu maghrib itu. Atau kalau untuk ikhtiyatinya biasanya pagi itu sudah ada di sana ya. Jadi pagi sudah ada di sana. Itu dalam rangka untuk menyambut di Arafah nanti. Terus kemudian wa tawafu bil baiti, tawaf di Baitullah. Tawaf kemarin apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad ya. Jadi kalau di Ka'bah itu bentuknya bungkus, di pojok sebelah kanan ya, sebelah kanan itu ada Hajar Aswad yang mulainya di situ. Berapa kali Bapak? 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali. Kemudian rukun selanjutnya ada wasa'yu bainas Safa wal Marwah. Sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, dimulai dari Safa kemudian menuju Marwah. Sebanyak berapa kali? Berapa putaran? 7 kali. Dimulai dari Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Safa lagi 2, sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Ini kalau haji, karena ini berhubungan dengan anggota tubuh, ini seharusnya dipraktekkan, seharusnya dipraktekkan, tapi dibayangkan saja, karena tidak mungkin untuk dipraktekkan. Jadi 7 kali. Dan enaknya seperti yang saya sampaikan kemarin, untuk Bukit Safa dan Bukit Marwah itu ada di dalam masjid. Jadi panjenengan ketika melaksanakan sa'i tidak kepanasan, atau misalkan hujan ya tidak kehujanan. Ini enaknya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah al-halqu, yaitu mencukur. Jadi mencukur rambut boleh sebagian,
minimal itu 3 helai ya. Minimal 3 helai, boleh panjenengan cukur sebagian saja atau mungkin digundul juga tidak apa-apa. Jadi ini adalah rukun haji. Jadi yang pertama ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf, terus sa'i, dan yang terakhir adalah mencukur rambut atau istilah kita adalah tahallul ya, tahallul. Berarti ada berapa tadi? Pinten? Pertama ihram, kedua wukuf, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima tahallul atau mencukur rambut. Ini berarti ada berapa? 5. Ingat-ingat ya. Jadi rukun haji ada 5. Karena apa? Karena nanti ada perbedaan antara rukun haji dengan rukun umroh. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu rukun umroh. Ada berapa rukun umroh? Wa arkanul umrati utawi rukun pira-pira rukune umroh iku arbaatun, ada 4. Kalau haji tadi ada 5, kalau umroh ada 4. Lah, kalau umroh apa Pak? Kalau ditanya jenengan, umroh itu apa? Pergi ke Madinah dan Mekah untuk melaksanakan umroh. Lagi ditanya, umroh itu melaksanakan ibadah ya. Jadi umroh itu sebenarnya kan bepergian ke mana? Ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah di luar haji ya. Di luar haji. Karena bisa sewaktu-waktu seperti kemarin sinten Pak Lek, Pak Syafi'i, kemudian Bekti dan lain sebagainya kemarin melaksanakan umroh. Itu di luar bulan haji gitu. Yaitu. Nah, rukunnya ada berapa? Yang pertama al-ihramu ihram. Ihram sama tadi. Niatnya tadi bagaimana, Pak? Nawaitul lali wesan. Nawaitul umrata wa ahramtu bihi apa biha? Biha. Kenapa? Karena umrohtun itu huruf kalimatnya mu'anas atau dihukumi perempuan, ada tak bulatnya di belakang. Pokoknya ada, kalau ada lafaz atau ada kalimat yang itu belakangnya ada tak bulatnya, Pak, maka itu hukumnya perempuan. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tawafu, dan tawaf sama. Apa tadi tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, sama dengan haji. Wasa'yu, dan sa'i. Kalau sa'i Safa Marwah apa? Sa'i perjalanan dari Safa ke Marwah, diawali Safa, diakhiri dengan Marwah. Jadi 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi diawali di Bukit Safa, kemudian diakhiri di Marwah. Kemudian yang selanjutnya adalah wal halqu, dan mencukur rambut. Jadi ini rukun umroh. Kalau rukun haji tadi ada 5, kalau rukun umroh ada 4 saja. Berarti yang membedakan apa, Pak? Kalau umroh dengan haji? Apa yang membedakan? Saya ulang lagi, rukun umroh tadi ihram, kemudian tawaf, sa'i, sama tahallul, ada 4. Kalau haji ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan tahallul. Berarti yang membedakan apa ini antara rukun umroh dengan rukun haji? Wukufnya. Nah, wukufnya. Jadi kalau haji ada wukufnya, kalau umroh tidak ada wukufnya. Ini yang membedakan. Wa wajibatul haji, sekarang perkara yang harus dilakukan atau yang wajib dilakukan ketika haji. Ada rukun, ada wajib. Jadi ada rukun, ada wajib. Kalau rukun ini kalau ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib, wajibatul haji, ada arkanul haji, ada wajibatul haji. Maka kalau wajib ini salah satu tinggalkan, maka hajinya masih dikatakan sah, tapi nanti dia harus membayar dam, atau kalau bahasanya dam atau membayar hal-hal tertentu yang sudah ditentukan dalam syariat. Jadi kalau rukun, misalkan kalau haji kok tidak wukuf di Arafah, atau misalkan tidak
tidak tawaf misalkan, maka hajinya tidak sah. Tapi kalau tidak melaksanakan wajibatul haji atau hal-hal yang wajib dilaksanakan ketika haji, maka hajinya bisa dikatakan sah, tapi dia harus melaksanakan yang namanya dam, atau ada ketentuan-ketentuan yang itu sudah ditetapkan oleh syariat. Nah, kita lihat wajibatul haji ini apa saja. Wajibatul haji utawi perkara yang mewajibkan haji. Jadi ada perkara-perkara yang mewajibkan haji atau perkara-perkara yang harus dilaksanakan selain rukun. Apa itu? Salah satu asya, ada 3 perkara, Pak. Jadi ada 3 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama al-ihramu minal miqat. Jadi ihram di miqat. Miqat itu apa? Miqat itu singkat, Pak? Miqat itu tempat orang ihram. Jadi tempat orang harus memakai baju ihram atau tempat orang harus niat haji, Pak. Jadi tidak bisa sewaktu-waktu misalnya kita ini dari Indonesia berangkat haji langsung menuju Mekah. Jadi langsung ke Mekah tanpa tanpa memakai baju ihram sebagai ketentuan syariat, tidak bisa, Pak. Jadi ada waktu dan juga tempat yang kita itu diharuskan untuk memulai untuk melakukan haji. Miqat itu ada tempat yang harus tempat-tempat untuk mulai haji itu ada 5, ya. Ada 5. Ini saya catat. Ada 5. Yang pertama ada yang namanya ini sebagaimana hadis Rasulullah. Yang pertama ada namanya miqat, namanya Bir Ali atau Zulhulaifah. Jadi Zulhulaifah itu adalah miqat atau tempat orang niat ihram, khususnya penduduk Madinah. Jadi kalau panjenengan datangnya dari kota Madinah atau misalnya orang-orang Madinah yang mau haji, maka dia memakai pakaian ihramnya di tempat yang namanya Zulhulaifah. Itu sekitar 5 kilo dari kota Madinah. Kemudian yang kedua ada yang namanya yang kedua ada namanya Juhfah. Jadi ada namanya Juhfah. Juhfah ini adalah tempat miqat bagi penduduk Syam. Syam itu Syria atau kalau sekarang ya Suriah itu, nggih. Suriah, kemudian Yordania, kemudian Mesir, terus Lebanon, Maroko. Jadi kalau orang-orang umat Islam yang ada di negara itu ingin berangkat haji, maka harus niat ihram di tempat yang namanya Juhfah ini kalau Mekah itu sekitar 183 km, perkiraan 183 km dari kota Mekah. Kemudian ada lagi yang ketiga namanya Qarnul Manazil. Jadi ini tempat miqatnya ada namanya Qarnul Manazil. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang datang atau yang berhaji dari Dubai, Kuwait, itu ya. Dubai, Kuwait, terus Dubai, Kuwait, sak golongan. Kemarin Piala Dunia di mana? Pak? Qatar, ya. Qatar dan sebagainya itu kalau haji lewat memakai pakaian ihram di tempat yang namanya Qarnul Manazil. Jadi ada tempat yang kita itu diharuskan untuk memakai pakaian ihram. Jadi tidak boleh kelewati. Kalau kelewati nanti putar balik, ya. Jadi putar balik. Kemudian selanjutnya yang keempat ada Yalamlam. Yalamlam ini satu tempat yang itu diperuntukkan bagi jamaah haji yang datang dari Asia, Indonesia, terus kemudian Malaysia, Singapura, Pakistan, Thailand. Pokoknya yang datang dari Asia atau yang datang dari Yaman itu
mikotnya, memakai baju ihramnya, memulainya itu di daerah yang namanya Yalamlam. Biasanya kalau panjenengan naik pesawat nanti ada kru yang akan menyampaikan bahwasanya kita sekarang ada di Yalamlam, Pak. Nah, ini pengalaman panjenengan insyaallah nggih, ngoten nggih, nggih. Di Jeddah nggih. Oh, pundi? Bir Ali nggih, berarti langsung ke Madinah kalau Pak. Oh, nggih. Kalau berangkat dari Madinah nanti ininya di Bir Ali atau di Zulhulaifah. Ngoten nggih. Kemudian yang terakhir yang kelima ada Dzatu Irqin. Jadi Dzatu Irqin ini mikotnya orang-orang yang datang dari Irak, datang dari Iran dan wilayah sekitarnya. Itu adalah mikot-mikot atau tempat yang memulai kita untuk berniat dan juga memakai pakaian ihram. Kalau itu melewati maka harus putar balik itu, Bapak. Jadi harus putar balik. Makanya kalau kita naik pesawat, biasanya kalau haji itu nanti ada informasi, Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dipersiapkan kita akan melewati misalkan Yalamlam, melewati mikot Yalamlam, kemudian atau Jufa dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga para jamaah untuk bisa mempersiapkan sedini mungkin. Biasanya nanti akan dipandu ya. Kalau haji nanti akan dipandu sama ketua regunya atau ketua rombongannya atau ketua kloternya, nanti akan diinformasikan itu. Jadi panjenengan tidak usah khawatir. Ada yang mengatakan ya, kalau jamaah haji dari Indonesia itu diperbolehkan ambil mikotnya di Jeddah. Jadi di Jeddah. Kalau jenengan berangkat haji kloter yang pertama, kloter yang pertama atau yang kedua nggih, itu kan nanti ke Jeddah dulu, kemudian langsung ke kalau kloter pertama itu nanti ke Madinah dulu nggih. Jadi langsung ke Madinah, kemudian ke mana? Ke Mekah. Tapi kalau kloter kedua itu nanti ke Mekah dulu. Lah, kita diperbolehkan untuk memakai pakaian ihram itu di Jeddah. Di Jeddah itu boleh. Jadi ini sudah dilakukan, maksudnya sudah dilakukan oleh beberapa kali jamaah haji kita. Jadi kita tidak memakai pakaian ihramnya di Yalamlam tapi di Jeddah. Jadi Jeddah itu termasuk mikot bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji. Itu ketentuan tahun-tahun belakangan. Makanya kalau mikot di sana diperbolehkan. Ampun. Kemudian yang kedua waramil jimar, melontar jumroh. Melontar jumroh. Kemarin jumroh tempat lontaran itu ada berapa? Masih ingat Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama ula, usto, sama akobah nggih. Jadi ula, usto, sama akobah. Sekarang tempatnya enak nggih. Tempatnya enak. Untuk tempat lontar jumroh itu enak. Ada di tingkat gitu loh. Nggih, di tingkat ada, kalau nggak salah itu ada 3 tingkat, ada lantai 1, lantai 2, sama lantai 3. Jadi enak Bapak Ibu. Kalau dulu zaman saya 2000 haji pertama 2002 itu tiang yang untuk melontar itu masih kecil, jadi masih kayak cagak ini gitu, cagak rumah gitu loh, cagak, jadi hanya berbentuk bulat. Tapi kalau sekarang sudah diperpanjang, jadi napa nggih bulat telur tapi telurnya rodok lonjong gitu, jadi econg gitu loh. Bisa dari samping kanan, bisa dari samping kiri. Jadi enak. Kalau dulu masih kayak tiang musola itu. Jadi kita kalau nggak kena ya harus mengulang lagi sampai kena itu. Nah, sekarang oleh pemerintah Saudi dikembangkan sehingga bangunannya tidak hanya seperti tiang tapi diperpanjang sehingga memudahkan kita untuk yang namanya melontar jumroh. Ampun. Kemudian yang terakhir wal halqi dan tahallul atau mencukur rambut. Ini adalah wajib haji atau yang harus dilakukan. Kalau ini tidak dilakukan maka nanti ada konsekuensinya yaitu membayar dam. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan saya jelaskan terkait dengan apa yang harus dilakukan kalau meninggalkan kewajiban haji ataupun hal-hal yang termasuk rukun ataupun syarat haji. Begitu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan?
Ada? Sampun nggih? Waktunya sudah nggih wonten? Monggo. Ada? Sampun nggih? Nggih, monggo. Cuman pendengar. Nggih. Kalau di sini di lain dari istimewa itu kok nggak dengar masalah kalau cuma kan astagfirullah itu pakai tak kok banyak yang pakai kok itu Astagfirullah ya Pak. kan dengar pakai kok Nggih. kalau nggak pakai tak sebenarnya kan pakai tak Yang betul pakai tak, Pak. ya, tapi kata-katanya kan mesti pakai astagfirullah pakai kok itu. Astagfirullah. Sering panjenengan sering mendengar seperti itu. Iya. Oh, nggih, nggih perlu dibetulkan berarti kan, perlu diingatkan. Atau terkadang mungkin lidah kita ini kesulitan gitu nggih. Ngomong tak jadi mungkin terbiasa saja dulu. oh gitu nggih. Mungkin. Nggih, astagfirullah pakai tak nggih. Astag dari kata istaghfara di ayat Al-Qur'an itu ada istaghfiru rabbakum fa innahu ghafar. Jadi pakai tak istaghfara astaghfirullah al-azima astaghfirullah al-azima. Saya minta ampun Astagfirullahaladzim. Apa azim? Dha azim Al-Qur'anul azim dha. Biasanya di TV baru azim. Betul Pak, itu untuk penerjemahan saja gitu. Jadi penerjemahan di bahasa Indonesia. Kalau Arab ke Indonesia itu nanti ada kaidah-kaidah tersendiri dalam penulisan. Misalkan dha ditulis D sama Z, al-azim, al-azim gitu. Al-azim tulisannya seperti itu. Tapi bahasanya yang penting pengucapannya panjenengan. Walaupun itu ditulis seperti itu. Atau misalnya kalau bahasa akademis tok itu ditulis T, Pak. T bawahnya ada titik satu. Itu kalau kami waktu tesis dulu seperti itu. Jadi kalau tok itu T malah. T bawahnya di titik satu. Nah, seperti itu. Tergantung panjenengan mawon dalam melafadzkan saja. Makanya kalau saran saya ketika ada tulisan Arab, panjenengan lihat aslinya. Lihat aslinya supaya tidak ada lagi perlu diinikan, perlu diajarkan, perlu dipelajari lagi. Makanya perlu melihat kalimat aslinya supaya tidak seperti yang jenengan sampaikan tadi. Lah kebanyakan orang-orang kan lihat terjemahnya Astagfirullahalazim kayak Z gitu nggih. Tapi yang betul adalah dha hal azim, Al-Qur'anul azim, Quran yang maha besar. Saya minta ampun kepada Allah yang maha besar. Jadi itu hanya penulisan saja. Makanya saran saya kepada panjenengan semua, lihat buku aslinya, lihat kalimat aslinya supaya tidak salah tadi. Tak jadi tok, dha jadi Z misalnya. Seperti itu. Muhammad dengan Muhammad. Makanya tergantung panjangan pengucapannya. Ha itu terjemahannya adalah ha kalau di Indonesianya, diserapnya jadi ha. Ha. Oke, ha. Kalau ho itu jadi kaha, ho. Seperti itu. Jadi Muhammad ha itu kalau di Indonesia kan jadi ha. Jadi itu memang kaidah bahasa Indonesia, serapan Arab ke Indonesia. Makanya perlu tahu aslinya, kalimat aslinya. Nggih. Nggih, kalau Muhammad panjenengan ininya Muhammad, Pak. Pengucapannya Muhammad walaupun tulisannya Muhammad misalnya. Muhammad, tetap Muhammad. Nggih. Betul. Betul. Betul, nggih. Makanya kalau anak kita lahir akta itu utama nggih. Akta kayak saya dulu As'ad itu kan pakai D Pak nggih. As'ad. Ternyata sama bapak saya dikasih T, As'ad nggih, As'ad. Terus waktu ngurus paspor juga gitu. Loh kok pakai T? Terus akhirnya kita ngurus akta
pakai D, jadi diganti. Jadi as'ad ya tulisannya. Memang Arabnya pakai dal. Oke, begitu? Oh, ada lagi. Itu ada yang mukanya tuh waktu pokoknya ada yang lupa tahiyat awal harus berdiri. Kalau tidak sujud membaca sujud sahwi nggih Bu, nggih. Sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yashu nggih. Itu sebelum salam nggih. nanti kan sujud gitu. Ini yang dua kali sujud Bisa dua kali nggih. Jadi seperti jenengan sujud dua kali itu nggih, dua kali enggak apa-apa nggih. Bacanya dua kali atau satu sujud tiga kali enggak apa-apa atau sekali enggak apa-apa. Yang penting ketika jenengan sebelum salam itu melaksanakan sujud dalam rangka tadi kelupaan tadi Subhanallah man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Salam. Nggih. Ngoten nggih. Bapak Ibu nggih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.